Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini saya berada di stasiun Waru. Dan hari ini saya akan naik kereta api komuter lain Supas dari Waru menuju ke arah Pasuruan. Ada info penting yang akan saya ingin sampaikan tentang perpanjangan kereta api komuter lain Supas menuju ke arah Probolinggo. Saat ini relasinya masih dari Surabaya Kota menuju ke arah Pasuruan. Yuk kita langsung masuk ke dalam, karena keretanya habis ini akan segera masuk di stasiun Waru. Oke, suasana pagi hari di depan stasiun Waru. Berhubung stasiun Waru ini dekatnya terminal Bungurasi yang ada di sebelah sana, atau terminal Purabaya. Jadi stasiun Waru ini merupakan akses yang paling strategis, dekat menuju ke arah bandara dan juga dekat menuju ke arah terminal Bungurasi. Ini kalau pagi jam kerja ramai banget teman-teman. Wah, kayak hampir macet gitu ya. Dan kita langsung masuk, stasiunnya ada di sini. Ini sedikit kecil tapi rapi. Wah, keren sih. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah masuk, udah check in dan boarding. Jadi untuk ruang tunggu di dalam stasiun Waru seperti ini ya. Nah, ini udah ada kanopi kecilnya, dulu sebelumnya nggak ada. Dan enaknya kalau nunggu kereta di sini bisa langsung lihat ya, nggak ada pagar-pagaran, jadi langsung los gitu pandangannya. Dan sesaat lagi kereta yang akan kita naiki, kereta api komuter lain Supas, akan segera masuk di stasiun Waru. Nah, ini ada announcernya. Mohon berhati-hati di jalur 1 dari arah utara, segera datang termasuk kereta Jalur komuter 1 lain ding. Supas dengan tujuan stasiun Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Wangin, dan tujuan akhir stasiun Pasuruan. Ini dia kereta api komuter lain Supas. Hari ini lokomotif dinasnya pakai log 206 dan transformasinya masih menggunakan kereta ekonomi Kemenhub ya. Ini persiapan masuk stasiun Waru. Yuk, keretanya udah masuk dan berhenti di jalur 1. Yuk kita langsung masuk aja teman-teman. Kita duduk yang paling depan aja deh. Sian yo. Ya. Nah, yang depan ini nggak pakai ekonomi Kemenhub teman-teman, melainkan ekonomi 106 tempat duduk. Tapi ya lumayan lah. Kita duduk di sebelah sini aja deh, gak apa. Oke, pada pukul 8:01 kereta api komuter lain Supas berangkat dari stasiun Waru. Ini ekonomi 1 beda dengan ekonomi 2 sampai ekonomi 5, yang dimana ekonomi 2 sampai 5 itu menggunakan ekonomi dengan konfigurasi 2 dan 2, ekonomi Kemenhub yang long seat. Tetapi yang ekonomi 1 ini pakai ekonomi long seat juga, tapi konfigurasi 3 dan 2, atau ekonomi 106 dalam satu kereta itu. Tapi nggak apa-apa sih, hari ini berhubung bukan weekend jadi sepi teman-teman. Tidak terlalu rame. Saat ini pada pukul 8.06 kereta api komuter lain Supas tiba di stasiun Gedangan. Berarti di stasiun Gedangan normal untuk aktivitas naik turun penumpang dan juga untuk menunggu bersilang dengan kereta api komuter lain Penataran KA432 dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota.
Jalur 1 masuk kereta api komuter lain Penataran dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Selanjutnya kereta kita komuter lain Tupas akan segera berangkat dari jalur 2. Yuk kita langsung masuk aja. Ternyata yang berangkat terlebih dahulu adalah kereta api Penataran ya, komuter lain Penataran menuju ke arah Surabaya Kota. Disambung terus kereta kita yang berangkat dari stasiun Gedangan. Nah ini. Berangkat dari stasiun Gedangan pada pukul 8:17. Oke teman-teman, baru saja kereta api komuter lain Supas berangkat dari stasiun Gedangan, dan tadi kita bersilang dengan kereta api Penataran dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Nah, di awal video tadi saya udah bilang tentang rencana perpanjangan kereta api komuter lain Supas dari yang awalnya Surabaya Kota menuju ke arah Pasuruan menjadi dari Surabaya Kota menuju ke arah Probolinggo. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak sih kalau kereta api komuter lain Supas yang awalnya Pasuruan diperpanjang menuju ke Probolinggo? Secara untuk saat ini transportasi dari Surabaya menuju ke Probolinggo itu nggak ada kereta api lokal hanya mentok sampai Pasuruan. Dan kalau opsi termurah menuju ke Probolinggo, ya satu-satunya naik kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Probolinggo, harganya 27.000. Sedangkan untuk opsi termurah lainnya ada tarif khusus dari Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng menuju ke arah Probolinggo dengan menggunakan kereta api Pandalungan dan juga kereta api Belambangan Express. Jika kereta api Belambangan Express dari Surabaya Pasar Turi ataupun Surabaya Gubeng menuju ke arah Probolinggo, kelas ekonomi seharga 45.000, kelas eksekutif 55.000, Pandalungan juga sama, kelas eksekutifnya juga 55.000. Lumayan mahal sih. Dan opsi yang lain selain naik kereta api yang diandalkan adalah naik bis dari Surabaya menuju ke arah Probolinggo. Kalau naik bis itu, kalau ekonomi tarif biasa harganya itu 33.000. Kalian bisa naik bis Akas ataupun bis Laju. Paling recommended naik bis Akas atau Mila teman-teman. Apalagi yang lewat tol itu cepet sih, 1 jam. Kalau naik Patas ada 2 pilihannya, bis Jawa Transindo yang harganya 50.000 dan juga Patas Laju ataupun Patas Mila dan Akas harganya 60.000. Hitungannya mahal sih untuk jarak 90 km. Ya semoga kedepannya ini diperpanjang ya ke arah Probolinggo. Ini sekalian saya sama naik kereta api komuter lain Supas ya. Biasanya kalau ada info-info gini itu saya lebih ke hunting, tapi sekalian refreshing lah naik kereta. Lagian hari ini juga hari weekday ya, hari kerja dan juga nggak terlalu ramai. Saya lihat teman-teman, lihat ini sepi teman-teman, nggak terlalu banyak yang naik. Udah, ini keretanya persiapan masuk stasiun Sidoarjo. Di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kami persilahkan untuk turun. Saat ini pada pukul 8:25 perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Sidoarjo. Berhenti untuk aktivitas naik turun penumpang dan juga tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati dengan nomor kereta 114 dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Cirebon.
Jalur 1 masuk kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Jember. Jadi kereta api Ranggajati ini merupakan salah satu kereta campuran kelas bisnis dan eksekutif yang masih tersisa. Yang langka itu kelas bisnisnya sih. Dan ini apa namanya, kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon dari stasiun Jember menuju ke arah Cirebon. Ini berarti normal di stasiun Sidoarjo. Dan untuk lokomotif dinas kereta api komuter lain Supas hari ini pakai lok CC 206. Memang tiap hari pakai 206 ya, biarpun kereta lokal harganya 6 ribuan. Ini pakai lok CC 206 1324 milik Depo Sidotopo. Lok CC dengan gandar 3 COCO 206 diesel elektrik 13 tahun pertama tahun 2013 urutan ke-24 milik Depo Sidotopo. Ini kinclong teman-teman, habis dipasang AC juga ya. Dan selesai perawatan juga, jadi keren. Yang berangkat kereta api Ranggajati terlebih dahulu. Lanjut komuter lain Supas yang berangkat dari stasiun Sidoarjo. Nah, ini dia peta rute dari kereta api komuter lain Supas untuk rute saat ini. Masih dari Surabaya Kota menuju ke arah Pasuruan. Berhenti di stasiun Wonokromo, stasiun Surabaya Gubeng, Wonokromo, terus Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, dan berakhir di stasiun Pasuruan. Lebih 46 tiba di stasiun Porong. Stasiun Porong ini dulunya merupakan terminus bagi kereta api komuter ya, sebelum diperpanjang ke arah Bangil. Berarti di sini sebentar, cuman sekitar 2 menit. Berarti di stasiun Porong kurang lebih sekitar 2 menit. Dan kalau teman-teman tahu, stasiun Porong ini dulunya merupakan titik akhir atau terminus dari perjalanan kereta api komuter tahun 2019 sebelum diperpanjang ke arah Bangil. Stasiunnya kecil tapi gini-gini dulu pernah jadi terminus teman-teman, keren sih. Dan dulu namanya pas masih terminus di Porong itu kereta api komuter lain Susi ya. Relasinya dari Surabaya Kota menuju ke arah Porong. Dulu itu pakai MCW, kalau nggak pakai KRDI Jenggala, terus kadang pakai rangkaian darurat kayak gini. Nah, seperti ini dia stasiun Porong. Dulu biasanya kalau kereta terminus di sini berhentinya kalau nggak di jalur 3 ya jalur 2. Dulu komuter itu mentok sampai sini sih. Nah, biasanya di situ sih udah memorial banget. Dulu naik kereta api komuter zaman tiketnya 2.000, terus naik 4.000, naik ke 5.000 pas perpanjang ke arah Bangil. Sebelum diperpanjang juga 5.000 sih. Pokoknya keren deh. Stasiun Porong ini bisa jadi terminus walaupun stasiun kecil kelas 3. Ini kereta kita persiapan berangkat dari stasiun Porong.
tiba di stasiun Bangil. Bagi Anda yang ingin Ada Tayo, guys. perjalanan di stasiun Bangil, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Saat ini pada pukul 9.02 perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba dan berhenti di stasiun Bangil. Nah, di stasiun Bangil ini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Logawa KA 214 dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dan juga di sini kita melakukan aktivitas naik turun penumpang juga. Dan stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan. Jadi setelah Bangil menuju ke arah timur ada perpisahan rel. Kalau belok ke kanan menuju ke arah Malang, sedangkan kereta kita lurus menuju ke arah Pasuruan arah Jember. Dan di stasiun Bangil ini ada lori drensin, teman-teman. Ini lori drensin atau lori inspeksi milik daerah operasi 9. Kemarin tuh infonya berangkat dari Jember. Ini unik, teman-teman. Lorinya kayak Tayo gitu ya. Ada dua. Yang satu yang besar di depan, satunya yang kecil di belakang. Keren sih, hampir mirip-mirip kayak Elf lah. Kursinya juga mirip, kayaknya lagi inspeksi ya. Berangkat dari stasiun Bangil. Ini bertemu dengan kereta api Logawa yang membawa dua kelas, bisnis dan ekonomi. Ini kelas langka. Tadi di Ranggajati ada bisnis, di Logawa juga ada kelas bisnis. Kereta komuter lain Supas akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tiba di stasiun Pasuruan 929, terlambat 1 menit. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilahkan untuk turun. Oke, alhamdulillah pada pukul 9.29 tiba di tujuan akhir stasiun Pasuruan. Penumpang hari ini yang naik hitungannya rame sih untuk hari biasa. Dan ini saya akan keluar dan nantinya akan kembali lagi ke arah Surabaya dengan kereta yang sama. Ini nggak biasa ya, kereta api komuter masuk di jalur 2. Biasanya kalau di Pasuruan itu masuknya di jalur 1 sih. Yuk kita langsung keluar aja, cari minuman sama makan terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang saya udah keluar di depan stasiun Pasuruan. Jadi untuk stasiun Pasuruan bagian depannya ini itu adalah pasar ya. Buat kalian yang naik kereta api komuter lain Supas, kalau sampai Pasuruan bisa cari jajanan atau makanan, kalau bisa belanja sih. Ini banyak yang jual jajanan, terus pokoknya pasar rame lah. Kita langsung beli makanan apa deh sama minuman yang ada di depan stasiun Pasuruan. Yuk. Oke, saat ini saya berada di depan stasiun Pasuruan. Barusan tadi habis makan ya, dan
Ini saya mau balik lagi ke Surabaya dengan kereta api yang sama, komuter lain Supas. Tadi itu masuk stasiun Pasuruan 928 dan akan kembali berangkat dari Pasuruan ke arah Surabaya Kota pada pukul 10.05. Dan ini untuk antusias penumpang yang naik kereta api lokal di Pasuruan ini hitungannya banyak teman-teman. Sebelumnya diperpanjang ke arah Bangil itu penumpangnya juga lumayan rame. Terus diperpanjang lagi ke Pasuruan juga lumayan rame, bisa menjadi opsi buat para pekerja yang PP dari Pasuruan ke arah Surabaya atau sebaliknya, ataupun juga kereta buat liburan ya, buat perjalanan PP. Jikalau nanti kalau beneran diperpanjang ke Probolinggo dan akan berhenti di stasiun seperti Bayeman, Grati, dan juga stasiun Rejoso, itu bakal jadi lebih bagus. Bisa jadi opsi kereta murah ke arah Probolinggo dan juga pengganti bis. Yang mana bis di arah timur itu ya kayak gitu deh harganya. Dan ini udah boleh boarding, udah boleh masuk, kita langsung masuk aja ke dalam kereta teman-teman. Oke, ini saya udah masuk dan kereta api komuter lain Supas udah tersedia di jalur 2 stasiun Pasuruan. Ini udah melakukan putar lokomotif, jadi kita langsung masuk aja. Ini kelas yang depan pakai ekonomi Kemenhub ya. Ekonomi dengan konfigurasi tempat duduk 2 dan 2. Tapi saya naik yang paling belakang aja deh. Seperti ini penampakan untuk interior kereta ekonomi Kemenhub yang saat ini digunakan di kereta api komuter lain Supas. Kapasitas 80 tempat duduk dengan konfigurasi tempat duduk 2 dan 2. Sedangkan yang di belakang ini menggunakan ekonomi 106 tempat duduk dengan konfigurasi 2 dan 3. Nah, ini kapasitasnya lebih banyak, konfigurasinya juga. Ini cocok buat kereta lokal, apalagi kalau kereta lokal itu penumpangnya kadang ada yang berdiri. Ini lebih oke sih ketimbang yang ekonomi Kemenhub yang tadi. Oke, sekarang saya berada di peron jalur 2 atau di sebelah rangkaian kereta api komuter lain Supas. Jadwal keberangkatan dari Pasuruan menuju ke arah Surabaya Kota pada pukul 10.05. Untuk waktu perjalanan dari Pasuruan ke Surabaya Kota ditempuh dalam waktu sejam lebih 50 menit atau hampir 2 jam. Dan itu termasuk cepat sih untuk kereta lokal yang berhenti di tiap-tiap stasiun. Nah, nantinya jika diperpanjang ke arah Probolinggo, ini akan nambah stasiun pemberhentian. Setelah Pasuruan ini ada stasiun Rejoso, terus stasiun Grati, Bayeman, setelah Bayeman langsung stasiun Probolinggo. Nantinya kalau waktu tempuhnya, kalau berhenti di stasiun dari Surabaya Kota ke arah Probolinggo mungkin jadi 2,5 jam, hampir 3 jam lah. Tapi menurut saya masih oke lah kalau kereta ini diperpanjang ke arah Probolinggo. Mungkin tiketnya nambah ya, paling ya dari 6.000 ke 10 atau enggak 12.000 itu juga udah bagus sih. Membantu banget buat masyarakat dari Probolinggo, Bayeman, Grati, Rejoso, Pasuruan yang ingin melakukan aktivitas atau bekerja PP ke arah Surabaya. Ada opsi yang termurah kalau ini beneran jadi diperpanjang ke arah Probolinggo, selain Probowangi dan juga tarif khusus. Ya, sesuai prediksi, ini jalur 1 masuk kereta lori inspeksi atau lori Tayo dari stasiun Bangil ke arah Jember. Ini tadi kita ketemu di stasiun Bangil sih, tapi ini nggak tahu ya guna buat apa. Info dari teman sih buat kayak inspeksi, mungkin perpanjangan Supas atau hanya sekedar inspeksi biasa. Nah, itu udah masuk di jalur 1, udah dilayanin. Dan setelah ini kereta kita persiapan berangkat. Itu isinya pejabat daerah operasi 9 semua. Wah, keren sih, kereta kecil mungil. Kayak elf sih jatuhnya, elf lewat rel. Oke, saat ini pada pukul 10.09, terlambat 4 menit dari jadwal, kereta api komuter lain Supas berangkat dari stasiun Pasuruan menuju ke arah Surabaya Kota. Pada video kali ini saya naik kereta api komuter lain Supas sekalian ingin memberikan informasi tentang rencana perpanjangan kereta api komuter lain Supas yang saat ini rutenya dari Surabaya Kota menuju ke arah Pasuruan. Dan nantinya akan diperpanjang dari Surabaya Kota menuju ke arah Probolinggo. Sebenarnya untuk waktu kapannya belum ada informasi sih, tetapi di sini saya akan memberikan survei berupa formulir atau angket dari BTP Surabaya tentang perpanjangan komuter lain Supas ini. Selain saya mendapatkan dari grup WhatsApp maupun Facebook, ternyata formulir ini juga sudah disebar di stasiun pemberhentian kereta api ini, seperti yang udah saya foto tadi di boarding stasiun Pasuruan.
Jika nantinya komuter lain Supas ini akan diperpanjang ke arah Probolinggo, ini akan memberikan opsi perjalanan murah dari Surabaya menuju ke arah Probolinggo selain kereta api Perbuangi yang saat ini harga tiketnya 27.000 saja, ataupun bisa juga menggunakan tarif khusus untuk perjalanan kereta api seperti kereta api Belambangan Express dan juga kereta api Pandalungan. Selebihnya untuk opsi di rute ini kebanyakan diisi oleh moda transportasi seperti bis yang harganya juga lumayan sih. Untuk ekonomi tarif biasa 33.000 dan patas ada yang 50 maupun 60.000. Tapi kembali lagi ke kita sebagai pengguna moda transportasi, bebas mau memilih transportasi yang mana, mau pakai yang mana. Oh ya, jika teman-teman setuju kereta api ini akan diperpanjang rutenya menuju ke Probolinggo, teman-teman juga bisa mengisi formulir yang saya berikan di deskripsi atau di komentar. Dan semoga cepat terrealisasi perpanjangan relasi dari kereta api komuter lain Supas menuju ke arah Probolinggo. 11.21 tiba kembali di stasiun Waru. Ini perjalanan saya. Tadi PP dari Waru ke Pasuruan. Tiba di Waru 11.21. Ini penumpang yang turun di stasiun Waru lumayan, dan ya alhamdulillah tiba dengan selamat. Jalur 1 komuter lain Supas berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Kota. Jalur 2 juga berangkat komuter lain Penataran dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Udah berangkat duluan, ketutupan sama Supas. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.